Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka firman Tuhan. Di hari ini kita ada di Advent yang ketiga. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya ajak kita untuk baca bersama-sama. Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya baca ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, minggu yang lalu kita sudah belajar yaitu dalam tema Allah mencari manusia. Mengapa Allah mencari manusia? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena manusia tidak mampu menemukan Allah karena dosa. Yang kedua, karena manusia telah hilang dan tersesat. Ibarat domba yang tersesat, yang tidak bisa kembali kepada gembalanya, yang tidak bisa lagi menemukan sang gembala, kecuali sang gembala itu sendiri yang datang mencari dombanya. Yang ketiga, kenapa Allah mencari manusia? Karena Allah mengasihi manusia. Saya ulangi, Allah mencari manusia karena Allah mengasihi manusia. Dan Allah yang mengasihi manusia, dia bukan hanya sekedar berkata-kata, ya, tetapi kasihnya ia wujudkan melalui kerelaannya mengosongkan dirinya, ya. Jadi kasihnya diwujudkan kepada manusia yang berdosa, kepada saudara dan saya, yaitu melalui kerelaannya mengosongkan dirinya. Inilah tema kita pagi hari ini, yaitu mengosongkan dirinya. Apa arti dan makna mengosongkan dirinya? Saudara-saudara, ini yang kita perlu gali, yang perlu kita pelajari, ya, yang perlu kita renungkan di pagi hari ini. Dalam bahasa Yunani, mengosongkan diri ini namanya kenosis, ya, kenosis. Artinya, saudara-saudara, bahwa mengosongkan diri adalah sebuah tindakan yang menganggap bahwa dirinya bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Itu namanya kenosis, ya. Saudara-saudara, kenosis itu adalah sebuah tindakan yang aktif yang dilakukan oleh seseorang yang menganggap dirinya bukan siapa-siapa. Makanya di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang maha mulia. Dia pencipta langit dan bumi. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Artinya Allah di dalam Yesus Kristus tidak menganggap dirinya memiliki apa-apa. Makanya di bagian ayat yang lain dikatakan, anak manusia meletakkan kepalanya pun tidak ada. Ya. Waktu Yesus lahir ke dalam dunia, dia lahir bukan di dalam kemewahan. Dia lahir bukan di dalam kejayaan. Tetapi Yesus lahir di dalam kemiskinan. Di dalam kesederhanaan. Kenapa?
Inilah kenosis. Karena Allah sedang mengosongkan dirinya sendiri. Meskipun dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang memiliki segala-galanya. Dia adalah Allah yang maha kaya. Tetapi ketika dia mau mencari manusia yang berdosa, karena ia mengasihi manusia, dan kemudian kasihnya diwujud nyatakan kepada dunia, kepada manusia yang berdosa, dengan dia berkenosis, mengosongkan dirinya. Saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang mudah. Ya. Ini bukan sesuatu yang gampang, Bapak Ibu. Ya. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Kristus. Bahkan di dalam terjemahan yang lain, saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan, ya, kenosis itu atau mengosongkan diri ini adalah have no reputation. Ya. Artinya apa? Tidak ada reputasi yang harus dipertahankan, yang harus dijaga. Tidak ada gengsi. Kristus tidak terganggu dengan respon orang lain, sehingga dirinya menjadi terganggu. Tetapi dia fokus bagaimana kasih Allah dinyatakan kepada manusia yang berdosa. Mengapa Yesus? Ya, dia terdiam saja ketika dia diolok-olok. Mengapa Yesus tidak tersinggung ketika dia dikata-katai oleh orang-orang Farisi? Mengapa Yesus tidak melawan ketika orang-orang Yahudi menghina dia? Ya. Kenapa, saudara? Ini kenosis. Ya. Karena dia sudah tidak mempunyai reputasi yang harus dipertahankan. Ya. Dia tidak lagi menjaga gengsi. Kristus tidak lagi terganggu dengan respon manusia. Sebaliknya, ketika manusia memuji-muji dia, mengagungkan dia, ia pun juga tidak terganggu. Di dalam Yohanes pasal 6, saudara yang mengikuti Bible Study baik secara offline di tiap hari Senin, maupun saudara yang mengikuti lewat YouTube, ya. Karena Bible Study tiap Senin kita kasih YouTube, karena mungkin saudara banyak sibuk di rumah sehingga sulit sekali untuk bisa datang belajar di rumah Tuhan, ya. Nah, kita masih sediakan. Dan itu pun juga masih sedikit yang mau lihat YouTube. Nah, habis itu saya tidak tahu. Ya, Tuhan undang di rumahnya belajar, tidak mau. Tuhan juga berikan kemudahan untuk memberikan YouTube, juga tidak mau. Mau belajar di mana? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, maka di dalam Yohanes pasal 6, maka di situ kita mengerti apa, saudara? Bahwa ketika Yesus melakukan mukjizat memberi 5.000 orang laki-laki makan sampai kenyang, lalu kemudian respon dari orang banyak itu begitu mereka mengagumi Yesus. Bahkan mereka mau menjadikan Yesus menjadi raja. Mereka bersorak-sorai, mereka menganggap bahwa ini adalah orang yang luar biasa. Tetapi Alkitab mencatat, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Artinya waktu Yesus disanjung, dia juga tidak terganggu. Karena kadang-kadang ada orang jatuh karena tersanjung. Ya. Ada orang juga jatuh karena apa? Karena dihina. Dua hal ini, saudara. Ya. Ada orang yang mudah tersinggung. Ada orang yang mudah marah. Ya. Karena apa? Karena dihina. Atau sebaliknya. Tapi Yesus, karena dia mengalami kenosis, artinya dia tidak mempertahankan apa yang menjadi reputasinya, apa yang menjadi harga dirinya sebagai Allah yang maha mulia. Dia tanggalkan semuanya itu, sehingga Yesus di dalam 33 tahun dia melayani, dia tidak terganggu dengan perkataan manusia.
Bahkan dia tidak terganggu dengan perlakuan dan tindakan manusia yang menyalibkan dia di atas kayu salib. Saudara coba lihat dan buktikan kepada saya. Di mana Yesus? Dia terganggu dengan tindakan manusia yang memperlakukan dia dengan keji. Sampai menyalibkan dia. Adakah Yesus terganggu? Ketika dia disalib, ketika dia diludahi, dia sama sekali tidak terganggu. Ketika dia dicambuk, dia juga sama sekali tidak terganggu. Ketika dia disalibkan di atas kayu salib, dia pun tidak terganggu. Bahkan saudara-saudara kita melihat respon Yesus di dalam dia disalib. Dia justru berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara, itulah sebabnya Yesus harus mengosongkan dirinya. Karena kalau dia tidak mengosongkan dirinya, dia tidak mengalami yang disebut dengan kenosis, maka mungkin saudara-saudara, dia akan terganggu dengan respon manusia. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, Bapak Ibu, arti dari mengosongkan diri atau kenosis itu, yaitu menahan dirinya untuk menggunakan kemampuan dan hak istimewa ilahi. Ya. Kenosis itu mengosongkan dirinya. Yesus menahan dirinya untuk menggunakan kemampuan dan hak istimewa ilahi. Dia menahan dirinya. Di dalam dia menghadapi perlakuan manusia kepada dia. Dia bukan berarti dia tidak punya daya, dia tidak punya kuasa, dia tidak punya kemampuan untuk menghadapi dan menghancurkan para musuh-musuhnya. Dan terbukti saudara di Taman Getsemani, ketika pasukan yang dibawa dipimpin oleh Yudas Iskariot, ya, kemudian mau menangkap dia. Lalu Yesus mulai berbicara, dan kemudian pasukan itu rebah. Ya kan? Bahkan telinga Malkus yang dipotong oleh Petrus, kemudian Yesus ambil dan pasang kembali. Yesus bukan tidak punya kuasa. Yesus bukan tidak punya kemampuan. Yesus bukan berarti tidak bisa lahir di tempat yang istimewa, yang lebih istimewa, yang lebih megah, yang lebih indah dari istana Herodes. Kalau Yesus menginginkan hal itu, dia bisa melakukan sebuah hal yang istimewa, yang spektakuler, yang mengagumkan dunia dan manusia. Tetapi Yesus tidak mengambil hal itu. Mengapa, saudara? Karena dia sedang mau menebus manusia yang hina. Makanya segala kehinaan yang harus ditanggung oleh Yesus sebenarnya menggambarkan kehinaan saudara dan saya. Amin. Ya. Kemiskinan yang harus ditanggung oleh Yesus sampai dia harus lahir di dalam kandang yang hina. Ya. Dilahirkan di tempat yang berbau, di kandang binatang, dibaringkan di dalam palungan, bekas kotoran, bekas tempat makanan dari binatang. Karena ini menggambarkan sebenarnya betapa jijiknya, betapa najisnya manusia di hadapan. Karena itulah ia datang untuk memulihkan manusia yang najis itu, manusia yang kotor itu, untuk dimuliakan oleh Allah. Itulah berita Natal, Bapak Ibu. Maka waktu kita merayakan Natal, ini pesannya. Bahwa saya yang kotor ini, yang berlumuran dengan dosa ini, yang hina ini, Yesus sampai mengosongkan dirinya supaya aku beroleh
dan menikmati kasih yang sejati. Amin. Bukan sebaliknya. Yang ketiga, apa arti mengosongkan dirinya? Artinya, ia rela menerima bagi dirinya segala kehinaan, penderitaan, kesalahpahaman, kebencian, bahkan sampai pada kematian. Itu yang disebut dengan kenosis. Makanya saudara-saudara, sejak di dalam Yesus memulai pelayanannya, maka orang-orang Yahudi telah berusaha untuk menangkap Yesus. Ya kan? Di pasal 7, di pasal 8 Yohanes, ya, Alkitab mencatat orang-orang Yahudi hendak mau menangkap dan membunuh dia, tetapi belum saatnya. Saudara. Tetapi ketika genap waktunya dan saatnya, Yesus mengatakan anak manusia memang harus diserahkan ke dalam tangan orang berdosa. Artinya saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam inkarnasinya menjadi manusia, dia lakukan di dalam kerelaan, bukan di dalam keterpaksaan. Nah, konsep ini yang kita belajar, ya, bahwa pelayanan, ya, kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita harus bangun bukan di dalam keterpaksaan, tetapi di dalam kerelaan. Seringkali banyak orang, saudara, melayani Tuhan karena sungkan. Sebenarnya tidak rela. Ada juga mungkin orang, ya, datang ke gereja sebenarnya karena sungkan saja. Bukan karena rela. Ya toh? Banyak. Tapi Yesus, dia datang ke dalam dunia, menanggalkan segala kemuliaannya, menanggalkan segala kuasa dan kebesarannya sebagai Allah, pencipta langit dan bumi, ya, karena ia rela. Mau menerima bagi dirinya segala kehinaan. Makanya dia dilahirkan di dalam kehinaan dan mati di dalam kehinaan. Saudara, ada orang yang lahir dalam kehinaan, dalam kesederhanaan, dalam kemiskinan, tetapi kemudian mati di dalam kemewahan. Karena sekarang sudah jadi sukses. Waktu Yesus di dalam dunia, lahir miskin, mati pun miskin. Kenapa? Tempat untuk dikubur saja dipinjam, saudara. Coba. Waktu dia dilahirkan juga dipinjam kandangnya, bukan kandangnya yang punya Yusuf dan Maria. Waktu dia juga mati, dikubur, itu juga tempat kuburan yang dipinjam. Tapi Yesus rela menerima semuanya itu bagi dirinya. Kenapa? Karena kasihnya. Karena kasihnya. Karena kalau bukan karena kasihnya semata, tidak mungkin dia bisa menerima segala kehinaan, penderitaan, kebencian, bahkan kematian itu. Ya. Tidak mungkin, saudara. Nah, saudara-saudara, dari pengertian dari kenosis ini, yang pertama tadi, apa artinya mengosongkan diri? Adalah satu tindakan yang menganggap bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Yang kedua adalah menahan dirinya untuk menggunakan kemampuan dan hak istimewa ilahinya. Dan yang ketiga, mengosongkan dirinya, ya, berarti ia rela menerima bagi dirinya segala kehinaan, penderitaan, kesalahpahaman, kebencian, bahkan sampai pada kematian. Nah, dari itu, saudara, apa yang kita belajar? Yang pertama yang kita belajar, yaitu bahwa kita harus memiliki kerendahan hati. Yesus mengosongkan dirinya
Itu arti Yesus memberikan teladan kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati bukanlah merendahkan diri, melainkan tidak memusatkan perhatian pada diri sendiri. Itu yang disebut dengan kerendahan hati. Kerendahan hati itu memberi tempat yang utama bagi orang yang lain, bukan bagi dirinya. Maka kalau yang utama adalah diri saudara, sesungguhnya tidak ada kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu artinya begitu. Ya. Kalau bukan karena kerendahan hati yang dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus, tidak mungkin ia datang ke dalam dunia. Yesus memberikan tempat yang utama bagi kita, orang-orang yang dikasihinya. Dan dia mengambil tempat yang paling belakang bagi dirinya. Dia memberikan tempat yang terhormat bagi manusia. Dan dia mengambil tempat yang paling bawah. Yaitu apa? Menjadi hamba. Ya, menjadi hamba. Mari kita baca di dalam ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang apa? Hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ini pengorbanan yang luar biasa. Bagaimana Allah yang adalah pencipta mau menjadi sama dengan ciptaan. Pencipta mau menjadi sama dengan ciptaan. Ini sebuah pengorbanan yang tidak biasa, saudara. Ya. Artinya dia mau mengambil posisi bagi dirinya yang lebih rendah. Menyamakan dirinya dengan ciptaan. Hanya saja dia tidak berdosa. Makanya dia dilahirkan ke dalam dunia sebagai manusia sejati. Ya. Ini kerendahan hati. Ya. Ia mengesampingkan akan kemuliaan, kebesaran yang melekat pada dirinya. Hanya untuk apa? Hanya untuk melayani manusia yang berdosa. Itulah sebabnya John Calvin berkata, setiap kebaikan dalam kehidupan Kristen bertumbuh dalam kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, setiap kebajikan dan setiap anugerah menjadi layu. Ya. Mother Teresa pun juga berkata, kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Artinya apa? Kunci dari seluruh kebajikan dan kebaikan manusia terletak pada kerendahan hati. Apa artinya saya kelihatan baik, tetapi tidak rendah hati? Tidak ada artinya. Itulah sebabnya saudara-saudara, di bagian ini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki kerendahan hati. Ya. Artinya tidak memusatkan perhatian pada diri sendiri. Tidak menempatkan diri aku sebagai yang paling utama. Ya. Tetapi Tuhan yang paling utama. Sebaliknya. Jadi respon kita yang telah dilayani terlebih dahulu, yang telah dikasihi terlebih dahulu, yang telah dicari terlebih dahulu, maka kita harus mengasihi dia. Kita harus melayani dia. Bagaimana kita mengasihi dia? Bagaimana kita melayani dia? Maka didasarkan pada kerendahan hati. Artinya di dalam saya mengasihi Tuhan, ya, mengikut Tuhan, beriman kepada Tuhan, menjadi orang Kristen. Nah, yang kedua, ya, di dalam saya melayani dia, maka Tuhanlah yang paling utama, lebih utama dari diri saya sendiri. Yang kedua, arti kerendahan hati
Kita belajar seperti Yesus. Yesus yang penuh kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemuliaan dan seterusnya. Dia mengesampingkan karena kita. Jadi kita ditempatkan di tempat yang paling utama. Maka siapakah orang beriman? Siapakah orang Kristen yang sejati? Orang Kristen yang sejati adalah orang yang melayani Tuhan dan menempatkan Tuhan yang paling utama. Artinya, karena aku mau melayani Tuhan, lalu kemudian saya harus menderita, saya harus sakit, saya harus capek, saya harus lelah, saya harus berkorban. Ya. Tetapi saya lakukan untuk Tuhan. Ini namanya saya memberikan prioritas utama bagi Yesus. Orang yang memberikan prioritas yang utama bagi Yesus, artinya di dalam dirinya ada kerendahan hati. Ya. Saudara-saudara, karena kalau tidak ada kerendahan hati, maka kita gengsi. Ya. Ada pemberontakan di dalam diri kita. Ada bentrok di dalam pikiran kita, perasaan kita. Ya. Bagaimana aku melayani seperti ini? Kenapa saya harus melayani? Kenapa saya harus capek? Kenapa saya harus berkorban? Buat siapa? Jangan-jangan buat pendeta atau buat majelis. Sorry ya. Ini pertentangan di dalam diri seseorang. Bukan pertentangan dengan orang lain. Pertentangan diri sendiri. Maka berbicara dengan kerendahan hati, ini berbicara pertentangan dengan diri kita sendiri. Maka ketika kita mampu mengendalikan diri kita sendiri, sehingga kita mengerti, ya, mengapa kita harus melayani Tuhan. Ya, ini penting sekali. Saudara, karena kita mau menempatkan Dia yang paling utama. Masakan kita hanya mau menerima anugerahnya, mau menerima segala kebaikannya, mau menerima segala kasihnya, mau menerima segala penderitaannya, dan kita menganggap Yesusku baik, ya, nyanyi sambil dua jempol, ya. Yesusku baik, jempol, karena ada 4 jempol, kaki dan jempol kaki, 2 jempol kaki, Allah baik. Tapi hanya sebatas itu, ya. Apa itu lagunya? Allahku baik, ya. Kaki juga jempol. Tapi hanya sebatas itu. Kita sulit menempatkan Dia yang paling utama. Ketika ada kepentingan kita yang sedang berhadapan dengan kepentingan Tuhan, kadang-kadang kita korbankan kepentingan Tuhan. Ya. Kemarin saudara-saudara, saya antar saya ke rumah sakit, lalu kemudian ada istri saya harus sakit, saya bawa ke UGD. Begitu di UGD sudah jam 3 karena saya harus pimpin rapat sinode dan ada ujian bagi penginjil, termasuk penginjil kita Arman ini, dan ada dari penginjil dari Sulawesi. Saya ada alasan, saya bisa batalkan. Istri saya masuk UGD, Pak, coba lihat, bisa di cancel enggak? Bisa mengerti enggak? Zoom sudah lihat, sekretaris sudah pasang. Ya. Istri saya taruh di tempat tidur. Lalu sambil Zoom, saya isi juga pendaftaran. Lalu kemudian lari di tempat parkir. Kenapa, saudara? Karena ini yang saya kerjakan di situ Tuhan, pekerjaan Tuhan lebih penting. Tetapi bukan berarti mengabaikan keluarga. Harus berjalan bersama-sama. Bukan juga berarti karena ini urusan Tuhan lalu keluarga sudah tidak lagi. Tidak, saya harus jalan bersama-sama. Kita harus bijaksana. Tetapi juga sebaliknya,
lalu karena keluarga, lalu kita korbankan kemudian pekerjaan Tuhan. Tidak bisa. Ini yang kita belajar. Inilah arti kenosis. Sering kita baca ayat ini berpuluh-puluh kali, saudara, apalagi menjelang Natal. Filipi pasal 2 ayat 8 ini dan terusnya. Tetapi ini problem seumur hidup kita. Masalah seumur hidup kita. Perjuangan seumur hidup saudara dan saya. Ini yang kita gumulkan terus, saudara. Karena kalau kita sudah berhasil sampai pada tahap ini, maka saudara-saudara di situ kita bisa memiliki sebuah tindakan mana yang paling utama, yang paling prioritas, dan mana yang second prioritas. Nah, kalau ini belum, maka kita tidak bisa mengerti. Sehingga yang sebenarnya bukan yang paling utama, kita tempatkan yang paling utama dalam hidup kita. Sebenarnya yang bukan prioritas, lalu kita tempatkan menjadi prioritas. Kalau Yesus harus memilih, Bapak Ibu, Dia tidak memilih untuk datang ke dalam dunia, bukan? Kalau boleh misalkan Yesus memilih, Dia punya otoritas untuk memilih dan melakukannya. Yesus juga bisa melakukannya dengan kuasanya. Karena Dia adalah Allah yang mempunyai kuasa di bumi, di langit, dan di surga. Tetapi Dia tidak melakukan itu. Dia menahan dirinya dari semua apa yang dimilikinya. Karena apa? Karena Dia mau mencari, Dia mau mengasihi, dan Dia mau melayani saudara dan saya yang hina, saudara dan saya yang kotor, saudara dan saya yang tersesat, saudara dan saya yang menyakiti hatinya, saudara dan saya yang telah berontak kepada Dia. Itulah Natal. Makanya kenapa Natal selalu ada identik dengan pohon terang. Ya, sekarang kan kemasannya pohon terang beda-beda, banyak macam-macam sekarang. Hari ini bagus juga saya lihat nih, ya. Ada juga. Yang kedua, selalu ada apa? Natal selalu identik dengan apa? Hah? Apa? Kurang dengar. Lilin. Ya. Lilin ya. Kenapa? Bahkan di gereja-gereja dalam perayaan Natal selalu ada seremonial. Candlelight. Penyalaan lilin. Kenapa? Yesus adalah terang. Yesus yang adalah terang datang ke dalam dunia. Dunia digambarkan apa? Gelap. Gelap itu dalam bahasa Yunaninya skotos. Skotos itu bukan gelap malam. Dunia yang penuh dengan kejahatan. Dunia yang penuh dengan kehancuran. Dunia yang terus menyesatkan manusia. Itu namanya kegelapan. Ya. Itu namanya skotos. Gelap itu skotos. Terang itu adalah kebenaran, itu adalah Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terang itu berdampak, terang itu berpengaruh, terang itu berfungsi di tengah-tengah terang atau di tengah-tengah gelap. Di tengah-tengah kegelapan. Makanya Yesus tidak datang di tengah-tengah terang. Kalau Yesus datang di tengah-tengah terang, silau men. Iya kan? Tapi terang yang kecil itu hadir di tengah-tengah kegelapan, hadir di tengah-tengah dunia yang kotor, di tengah-tengah manusia yang berontak, manusia yang jahat, lalu kemudian menerangi hati manusia. Sehingga dari terang yang kecil itu yang diibaratkan lilin ini, saudara. Lalu kemudian manusia yang di dalam gelap, lalu dia bisa melihat jalan terang. Artinya terang itu penuntun untuk kita kembali kepada Allah.
terang itu membawa kita kepada jalan yang ditetapkan Allah kepada kita. Maka Natal itu adalah membawa orang kembali kepada jalan yang benar. Amin. Membawa orang kembali kepada jalan yang penuh dengan kemuliaan. Karena manusia yang di dalam gelap, dia terus meraba-raba. Makanya seluruh agama, seluruh kepercayaan di dalam seluruh dunia ini, saudara-saudara, semua sifatnya apa? Spekulasi. Mudah-mudahan masuk surga. Betul enggak? Saudara coba teliti. Ini bukan arogansi. Ini kebenaran. Saudara tidak perlu malu mengatakannya. Dan tidak perlu takut menyatakannya. Karena ini kebenaran. Saya sudah belajar ilmu perbandingan agama, saudara. Saya tidak menemukan satu agama di dunia pun, bahkan di seluruh aliran kepercayaan manapun, kecuali di dalam Alkitab, yang saudara dan saya percaya, yang mengatakan, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada. Semua pemimpin-pemimpin agama, semua pendiri-pendiri agama selalu menunjuk jalan. Tunjukkan jalan. Abraham, dia berdoa, tunjukkan jalan. Musa berkata, tunjukkan jalan. Ya. Dan nabi-nabi yang lain selalu berkata, tunjukkan jalan. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan. Aneh kan? Saudara. Karena dia adalah terang. Dan terang dia adalah terang yang pasti. Terang yang tidak bersinar lalu redup. Tetapi terang itu ada untuk selama-lamanya. Karena itu saudara, mari kita bersyukur atas segala apa yang dikerjakan oleh Yesus bagi saudara dan saya. Satu peristiwa yang kita harus terus syukuri dan renungkan, ya, di hari-hari ini, di momen-momen Natal ini, ya, bahwa Yesus betul mengasihiku. Yesus telah membuktikan bahwa Ia mencintai saya. Yang diwujudkan dengan Ia rela mengosongkan dirinya. Dan minggu depan kita akan melihat lagi bahwa wujud dari kasih-Nya kepada manusia, Dia tidak saja mengosongkan dirinya, tetapi Ia mengorbankan dirinya. Amin.